Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Abdullah T. SPDI. Saya guru Madrasah Sanawiyah Ulumul Quran Langsa Provinsi Aceh. Pada kesempatan ini, Senin 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan tema sejarah dan peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia yang saya laksanakan di kelas 9. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran Bapak Ibu dosen agar ke depan pembelajaran saya akan lebih baik lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat hadir belajar bersama pelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan. Karena kondisi masih COVID-19 atau pandemi COVID-19, makanya kita harus menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan? Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah kita akan terhindar dari COVID-19. Untuk mencapai keberkahan Allah, agar kita dilindungi oleh Allah, marilah sama-sama kita membacakan Asmaul Husna. Tolong tuan kelasnya dipimpin. Pimpin. Nas'aluka Ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir
malam. Sekarang kita menyanyikan lagu bulan-bulan Hijriah sekaligus sambil menghafal 3 kali. 1, 2, 3. Baik. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Baik. Untuk memperoleh berkah Allah agar ilmu kita berkah, sebelum belajar mari kita berdoa. Tolong dipimpin lagi doanya, diikuti oleh kawannya, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik. Saya absen dulu. Kalau yang tidak ada keterangan berarti sakit, izin harus dilengkapi dengan surat keterangannya. Hafiz Zikri Alam Syah. Ya. Arfi Syahnur Maulana, Faiz Muhammad, Fadil Najafi Khair, Habibur Rahim Sitakal, Huda Belka Al-Barru, Irfan Hakim, Muhammad Abdul Razak, M. Dafa, M. Baginda Zulizzi. Tidak ada keterangan apa ya. M. Farel Al-Farisi, M. Farel Izzuddin, M. Fauzil Azim, M. Fatal Al-Faiz, M. Hafiz Aulia, M. Hafiz Al-Furqan, M. Hafiz, M. Hafiz Al-Farabi, M. Izzad, M. Naufal, M. Naufal Fadilah, M. Rizki Mirza, M. Razal Siddiq, M. Rafi Mutawali, M. Umar Tabrani, M. Zikri Al-Farisi, Oriza Satifa, Safri Ilmi Ramadan, Salan Ansari, Syekh Khalisul Amal, Zaki Bayhaqi. Sebelum kita mulai pembahasan selanjutnya tentang sejarah dan peranan pesantren dalam penyebaran Islam Indonesia, saya menanyakan dulu tentang pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu. Siapa tahu tunjuk tangan.
Siapa nama raja pertama kerajaan Samudra Pasai di bawah dinasti Merah Silu? Ya. Silu atau yang berjelas Sultan Malik Pak? Sultan Malik As-Saleh. Bagus. Pertanyaan kedua. Pada tahun berapa Malikus Saleh berkuasa? Atau didirikan kerajaan Samudra Pasai masa Merah Silu? Tahun berapa? Tahun berapa? Kalian ingat? 1285 Masehi. Tahun berapa Malikus Saleh meninggal dunia? 666 Hijriah atau 1267 Masehi. Bagus. 696 Hijriah, 1297 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh putranya bernama Sultan Muhammad atau Sultan Malikus Zahir I. Terus, siapa nama raja pertama kerajaan Malaka? Iskandar Shah. Baik. Sebutkan nama kerajaan pertama yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak. Yang lain? Hah? Siapa nama raja pertama Demak? Raden Patah. Bagus. Siapa nama pendiri kerajaan Aceh Darussalam? Ali Mughayat Shah. Pada masa siapa kerajaan Aceh mengalami kemajuan dan kejayaan? Sultan Iskandar Muda, memerintah tahun 1607 sampai 1636 Masehi, selama 29 tahun. Baik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi sejarah dan peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Sejarah dan peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Perhatikan di depan. Apa materinya? Sejarah dan peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Maksudnya dalam dakwah penyebaran agama Islam di Indonesia. Bagaimana peranan pesantren dalam dakwah penyebaran Islam? Nah, kita lihat di materi ini. Kompetensi dasarnya: 1. Menganalisis. Kalian menganalisis perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. 2. Menyajikan, baik dalam bentuk tulisan, rangkuman dan lain sebagainya, hasil analisis perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Di akhir pembelajaran nanti berkelompok seperti biasa membuat rangkuman tentang bagaimana peranan pesantren dan ditampilkan ke depan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran materi ini: setelah guru menjelaskan dan kemudian siswa dan guru berdiskusi tentang sejarah perkembangan dan peranan pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia, diharapkan siswa kelas 3 dapat menganalisis dan menyajikan hasil analisis tentang sejarah perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia dengan benar. Setelah belajar nanti, proses pembelajaran selesai, diharapkan kalian mampu melakukan analisis dan menyajikan dalam bentuk tulisan atau media lainnya tentang perkembangan pesantren yang ada di Indonesia dan peranannya dalam penyebaran Islam di Indonesia dengan tepat dan benar. Paham? Baik. Ya, selanjutnya. Pertama, Pondok Pesantren Pendidikan Keislaman dan Keaslian Indonesia.
Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia. Makanya ini dikatakan pesantren merupakan sebuah lembaga klasik yang sudah lama ada di Indonesia. Sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa serta mampu mempertahankan eksistensinya dari berbagai ujian. Semenjak dahulu sudah ada pesantren. Dalam sejarah dikatakan ada pesantren tertua di Nusantara, namanya Zawiyah Cotkalang. Dengar? Ini Zawiyah Cotkalang, sebuah pendidikan tertua di Indonesia yang ada di Aceh. Berdirinya tahun 840 Masehi atau abad 9 Masehi. Didirikan oleh salah satu Sultan Aceh atau Sultan Perlak, namanya Tengku Muhammad Amin. Di mana letaknya? Di Arabia sekarang ini. Di sana dulu punya pesantren tertua. Alumni-alumninya siapa saja? Maulana Ishaq, itu alumni pesantren Zawiyah Cotkalang. Siapa lagi? Maulana Malik Ibrahim. Siapa lagi? Sunan Ampel dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan alumni-alumni yang ada di pesantren Zawiyah Cotkalang. Kita lihat di abad ke-15, beralih ke Pulau Jawa. Ada namanya pesantren Ampel Denta. Siapa dirikan? Sunan Ampel. Siapa nama asli Sunan Ampel? Raden Rahmat. Namanya Raden Rahmat, anak dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, keponakan dari Maulana Ishaq, sepupu dari Sunan Giri. Jadi Sunan Ampel dan Sunan Giri itu sepupuan. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Denta. Ampel Denta itu sekarang Surabaya. Sunan Giri mendirikan pesantren di Giri. Itu pesantren-pesantren tertua yang ada di Indonesia. Dan pesantren-pesantren lainnya yang memiliki peranan dalam penyebaran agama Islam. Alumni Zawiyah Cotkalang dikirim ke Pulau Jawa. Alumni pesantren Ampel Denta dikirim ke Maluku, dikirim ke Sulawesi dan lain sebagainya. Pondok pesantren memiliki karakter tersendiri, yaitu keislaman dan keaslian Indonesia. Namanya saja itu berasal dari dua bahasa. Bahasa apanya? Bahasa apa? Bahasa apa? Memiliki dari dua bahasa. Bahasa apa? Bahasa Arab dan bahasa apa? Bahasa Arab dan bahasa asli Indonesia atau bahasa lokal Indonesia. Pondok pesantren. Pondok berasal dari bahasa Arab, namanya funduk. Apa arti funduk? Asrama. Pesantren berasal dari bahasa lokal Indonesia, bahasa asli Indonesia. Apa? Cantrik. Pesantren asal katanya cantrik. Apa artinya? Siswa atau peserta didik. Pondok pesantren adalah para siswa atau peserta didik yang belajar dan menetap menginap di sebuah asrama. Ini namanya pondok pesantren. Makanya disebut pondok pesantren pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Dia itu pendidikan Islam, di dalamnya itu ada tafaqquh fiddin, pengajaran keilmuan Islam, di dalamnya juga itu menggambarkan ciri khas pendidikan
Islam yang ada di Indonesia. Ciri khasnya. Jadi ini lembaga tertua yang ada di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Islam. Apa peranan pesantren dalam menyebarkan agama Islam? Melahirkan alumni-alumni. Alumni itu kembali ke kampung halaman mereka menyebarkan agama Islam. Banyak contohnya. Para wali songo alumni pesantren, penyebar Islam alumni pesantren. Ini dia makanya peranan pesantren begitu besar dalam proses penyebaran agama Islam. Perhatikan ke depan. Pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Pertama tadi, pesantren adalah lembaga keislaman dan apa? Ya, dan ciri khas keindonesiaan. Yang kedua, pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Perhatikan. Pendidikan pondok pesantren adalah serangkaian proses belajar mengajar dengan sistem asrama yang berlangsung 24 jam. Di dalamnya mengajarkan tafakuh fiqh. 24 jam nggak kita belajar? Subuh sudah mulai belajar. Pagi setengah 8 jam 1 belajar. Sore belajar. Malam belajar. 24 jam di dalamnya diajarkan tafakuh fiqh. Apa itu? Ya, pemahaman terhadap ilmu agama Islam. Kalau sudah pesantren modern, sudah ada ilmu-ilmu yang lainnya. Usaha dakwah Islam yang dijalankan Wali Songo. 9 orang Wali Songo yang ada di Pulau Jawa, mulai dari Maulana Malik Ibrahim, mulai dari Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Ini adalah usaha dakwah mereka itu melalui pendidikan, mengalami proses akulturasi dengan budaya dan agama sebelumnya. Jadi peranan pesantren ini melahirkan alumninya itu tersebar ke seluruh Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Mayoritas penyebar agama Islam di Pulau Jawa yang disebut dengan Wali Songo ini dalam proses penyebaran Islam melakukan akulturasi budaya. Apa itu akulturasi budaya? Ya, proses penyesuaian adaptasi budaya. Bukan masalah ibadah ya. Bukan ibadah, bukan masalah agama. Bukan masalah akidah, tapi budayanya. Mana contohnya? Wayang. Wayang kulit khas kesenian Indonesia. Oleh Sunan Kalijaga. Iya, dirubah menjadi cerita-cerita Islam sehingga Islam mudah tersebar. Sunan Kalijaga adalah alumni pesantren yang ada di Indonesia. Nah, ini pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Kenapa menjadi sarana dakwah? Para alumninya menuntut ilmu di pesantren, kemudian mereka tersebar ke seluruh Indonesia, menyebarkan Islam ke seluruh Indonesia dengan berbagai cara dan teknik. Ada yang kembali kampung mendirikan pesantren lagi, ada yang membuat pengajian, ada yang mendirikan madrasah dan lain-lain sebagainya. Makanya disebut pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah, tempat untuk berdakwah
para penyebar Islam yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ya, perhatikan. Pesantren sebagai pencetak para dai. Siapa tahu apa maksudnya? Pesantren sebagai pencetak para dai. Para pendakwah. Pencetak para dai, pendakwah boleh. Yang lain? Maksudnya pesantren pencetak para dai, pendakwah apa maksudnya? Ya, Banyaknya alumni yang menjadi pendakwah di daerah asalnya. mereka alumni. Alumni pesantren. Bagus. Banyak alumni dari pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia itu, mereka adalah menjadi dai, pendakwah, pendiri organisasi keagamaan yang notabene-nya, yang kebanyakannya, yang mayoritasnya menyebarkan agama Islam sejak dahulu sampai sekarang. Nah, selain sebagai sarana dakwah, pesantren juga memiliki peran sebagai pencetak para pendakwah, alumninya atau dai. Sebagian besar para dai Indonesia adalah para alumni pesantren, dan dengan kapasitas yang dimilikinya, mereka menyebarkan Islam ke seluruh Indonesia dengan berbagai cara. Mulai dari Sunan Ampel, mulai dari Sunan Giri, Maulana Ishaq, Maulana Malik Ibrahim, sampai misalnya Yai Haji Hashim Asy'ari. Siapa Kiai Haji Hashim Asy'ari? Pendiri Nahdlatul Ulama. Ini alumni pesantren. Terus Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Mereka adalah alumni pesantren yang menyebarkan Islam ke seluruh Indonesia dengan berbagai cara. Seperti Ustaz sampaikan tadi, apa ya caranya? Menyebarkan Islam dengan mendirikan pesantren, menyebarkan Islam dengan mendirikan organisasi keagamaan dan lain sebagainya. Ada? Ya. Terus pendidikan pesantren di berbagai wilayah Indonesia. Kita lihat di berbagai wilayah Indonesia yang terhitung sejak abad ke-18. Sejak abad ke-18. Kita lihat. Pertama ada namanya Pompes Tegal Sari. Di mana letaknya? Jawa Timur. Di Jawa Timur. Ini setelah Ampel ya. Kalau pesantren Ampel itu abad ke-15. Kalau pesantren Dayah Cotkala itu abad ke-9. Nah, ini dihitung abad ke-18. Pondok pesantren ini termasuk salah satu yang paling bersejarah di Indonesia. Paling terkenal, paling bersejarah. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari. Nama pendirinya siapa? Kiai Ageng Hasan Basari pada abad 18 Masehi. Nah, salah satu tokoh pergerakan nasional Indonesia alumni pesantren ini. Siapa namanya? Iya, Hos Cokro Aminoto. Hos ini singkatan dari apa? Bagus. Haji Umar Said Cokro Aminoto, seorang pergerakan nasional Indonesia. Ini alumni dari pesantren Tegal Sari, Jetis, Jawa Timur. Ini apa artinya? Alumni pesantren banyak bergerak di bidang sosial kemasyarakatan untuk menyebarkan agama Islam. Kalau Hos Cokro Aminoto menjadi tokoh pergerakan nasional untuk menyebarkan agama
agama Islam. Alumni dari pesantren Tegal Sari Jetis, Jawa Timur. Paham? Ya. Ke depan lagi. Ada namanya pesantren Al-Hamdaniyah. Pesantren Al-Hamdaniyah. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Hamdani. Nama kiainya Hamdani, makanya disebut dengan pesantren Al-Hamdaniyah. Didirikan pada tahun 1787 Masehi. Abad berapa? 18. Sama. 17 sampai 18, abad 18. Pesantren ini terletak di Desa Siwalan Panji, Budora, Sidoarjo, Jawa Timur. Sidoarjo, Jawa Timur. Sama yang tadi Jetis juga di Jawa Timur. Pondok pesantren ini terlihat banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka Indonesia. Siapa contohnya? Ya, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama tahun 1926 Masehi. Jadi Kiai Haji Hashim Asy'ari ini mendirikan organisasi keagamaan namanya NU atau Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama, tahunnya tahun 1926 Masehi. Beliau rupanya alumni pesantren Al-Hamdaniyah. Di mana letaknya? Di Jawa Timur. Begitu selesai dari Al-Hamdaniyah, beliau juga mendirikan pesantren. Ada pesantrennya sendiri. Apa namanya? Jombang, Jawa Timur. Sampai sekarang masih ada pesantrennya. Pesantren Jombang, Jawa Timur, yang ada di Jombang, Jawa Timur. Itu pendirinya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ini ayah dari Gus Dur. Gus Dur itu namanya Abdurrahman Wahid bin Hashim Asy'ari. Nah, jadi ini kakek daripada Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Indonesia. Jadi alumni pesantren itu banyak yang menyebarkan Islam di Indonesia. Berarti intinya peran pesantren begitu banyak dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Ada? Bagian depan. Yang terakhir, Pondok Pesantren Al-Huda. Ada namanya Pondok Pesantren Al-Huda. Kita lihat apa saja dilakukan oleh pesantren tersebut untuk proses penyebaran Islam, untuk proses nasionalisme. Contoh, pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Abdurrahman pada tahun 1801, sudah masuk abad 19. 1801 di Kebumen. Kebumen itu Jawa apa? Jawa Tengah. Para kiai dan santri pondok pesantren ini turut berjuang melawan tentara Belanda. Belanda masuk, itu dihadang oleh para santri dan ulama. Salah satunya adalah pendiri dari pondok pesantren Al-Huda. Ini juga begitu besar perannya dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Dan juga melawan agitasi PKI pada tahun 1960. 1960 itu PKI itu mulai bangkit. Salah satunya dilawan oleh Kiai Haji Abdurrahman, pendiri pondok pesantren Al-Huda dan santri-santrinya. Ini juga memiliki peranan yang sangat besar dalam proses Islamisasi yang ada di Indonesia. Jadi begitu banyak peranan pesantren dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Mulai dari menyebarkan Islam sampai ke melawan penjajah Belanda,
sampai kepada melawan agitasi PKI. Agitasi itu apa? Pemberontakan PKI. Ini dihadap atau diredamkan oleh para pendiri pesantren. Jadi begitu besar peranan pesantren yang ada di Indonesia. Karena pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan tertua yang ada di Indonesia. Kelompok 1, 2, 3, 4 masing-masing maju ke depan mengidentifikasi apa saja peranan dari pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Apa saja peranan dari pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Nanti maju ke depan ditampilkan apa saja secara menyeluruh, secara umum. Ya, secara umum apa saja peranan pesantren yang ada di Indonesia. Silakan dikerjakan. Baik, karena kelompok 1 sudah duluan siap, kita persilakan tampil ke depan mempresentasikan apa saja peranan dari pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Silakan maju. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfisha Nurmana, saya berasal dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Peranan pesantren dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, yaitu contohnya pesantren dari Al-Hamdaniyah, didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787 Masehi atau setara dengan abad ke-18. Pesantren ini banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka di Indonesia. Salah satu pendiri organisasi NU, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita persilakan kelompok 2. Silakan maju ke depan menyampaikan bagaimana peran dari pondok pesantren yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang apa saja peranan dari pesantren di Indonesia. Pesantren merupakan pendidikan agama tertua di Indonesia. Pesantren pertama di Indonesia didirikan pada abad ke-9 Masehi, tepatnya 840 Masehi, yaitu pesantren Zawiyah Tegalang. Peranan pesantren di Indonesia sangat banyak. Salah satunya dakwah di Indonesia. Salah satu pondok pesantren yang berdakwah di Indonesia adalah pesantren Al-Huda. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Rahman pada tahun 1801 Masehi di Kabupaten Jawa Tengah, di Provinsi Jawa Tengah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 kita persilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Safiul Zulmi Ramadan. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peranan pesantren yang ada di Indonesia. Pondok pesantren merupakan pendidikan Islam tertua di Indonesia dan peranannya sangat besar sekali dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Pondok pesantren tertua yaitu Pondok Pesantren Zawiyah yang didirikan pada tahun ke-9 Masehi. Pondok pesantren tentunya memiliki peranan dan fungsi. Salah satunya yaitu sebagai pencetak tokoh-tokoh dakwah atau dai. Alumni dari pondok pesantren yang telah belajar agama Islam, kemudian kembali ke daerah asalnya dan menyebarkan agama Islam di sana dengan melalui berbagai cara, bisa dengan akulturasi budaya, dengan mendirikan pondok pesantren,
dengan mendirikan organisasi keagamaan dan sebagainya. Pondok pesantren juga sebagai sarana dakwah dan penyebaran agama Islam di Indonesia yang memiliki peranan besar sekali dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilakan kelompok 4 untuk menyampaikan hasil identifikasi dan analisanya tentang peranan sejarah pesantren yang ada di Indonesia. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Aulia dan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peranan pesantren yang ada di Indonesia. Peranan pesantren yang ada di Indonesia yang pertama adalah pesantren adalah lembaga keagamaan dan kindikas Indonesia. Yang kedua, sebagai sarana dakwah, dan yang ketiga pesantren sebagai pencetak penadari. Pesantren yang ada di Indonesia biasanya melahirkan alumni-alumni yang hebat. Contohnya pesantren tertua di Indonesia, yaitu Zawiyah Cutgala, yang didirikan pada abad ke-9. Didirikan oleh Tunku Muhammad Amin dan melahirkan alumni hebat seperti Maulana Ishaq, Sunan Ampel atau Nadia Ahmad, yang akhirnya dia juga mendirikan pesantren, yaitu pendiri pesantren Ampel Delta. Pondok pesantren terdiri dari dua bahasa. Pondok dari bahasa Arab yaitu punduk yang artinya asrama, dan pesantren bahasa Indonesia santri yang artinya siswa. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah tampil ke depan, semua sudah menyampaikan, sudah menuliskan, merangkumkan tentang peranan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Bagaimana peranannya dalam dakwah penyebaran agama Islam Indonesia, baik dari segi dakwah maupun dari segi mendirikan organisasi keagamaan. Intinya adalah, kesimpulannya adalah begitu banyak peranan pesantren yang ada di Indonesia sebagai lembaga pendidikan Islam yang berciri khas Indonesia. Salah satunya adalah peranan dalam proses penyebaran agama Islam. Penyebaran agama Islam melalui pesantren banyak caranya. Para alumni pesantren ada yang begitu pulang ke kampung halamannya, sampai di sana mereka mendirikan lagi pesantren. Ada juga yang mendirikan organisasi keagamaan dan lain sebagainya, sehingga peranan pesantren dapat menyebarkan agama Islam ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Ada yang kurang paham? Kalau ada boleh tanyakan. Sudah paham semua? Saudara, kelompok 1 sudah paham? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, alhamdulillah sudah paham. Karena sudah selesai, minggu depan kita belajar tentang materi adat tradisi kesukuan Nusantara. Apa saja adat-adat tradisi yang ada di Indonesia, baik di Aceh, baik di Bengkulu, di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Adat tradisi itu menjadi adat tradisi masyarakat yang ada di Indonesia, masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Dengan mengucapkan hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.